Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nur Aini. Saya berasal dari SMP ITM Miftahul Ihsan Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aplikasi manajemen laboratorium komputer yang bertujuan untuk memenuhi tugas BIMTEK Kepala Laboratorium oleh Pak Jajang Kusnendar MT. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai aplikasi manajemen laboratorium komputer. Aplikasi manajemen laboratorium komputer adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh, atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel atau nirkabel. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi bernama Peon. Sebelum kita mulai menggunakan aplikasi Peon, kita harus siapkan dulu alat yang diperlukan. Kita memerlukan dua komputer ya. Yang pertama kita akan gunakan sebagai komputer pemantau. Yang kedua, kita akan gunakan sebagai komputer yang dipantau dengan sistem operasinya Windows. Dan yang selanjutnya, kita harus sediakan koneksi internet ya. Kedua komputer harus dihubungkan dengan koneksi internet yang sama. Dan yang terakhir, kita siapkan flash disk atau hard disk atau apapun itu yang bisa digunakan sebagai alat penyimpanan. Untuk menggunakan aplikasi Peon, tentunya kita harus download dulu ya aplikasinya. Nah, di sini di layar ada linknya ya. Kalian tinggal ketik saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini ada pilihan Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Kalian downloadnya sesuaikan dengan spek komputer yang kalian miliki ya. Di sini karena saya menggunakan Windows 11 64 bit, maka saya akan download yang 64 bit. Kita download aplikasinya dulu di dua komputer ya. Di komputer pemantau atau komputer master dan satu lagi di komputer klien. Nah, di sini di layar ditampilkan bagaimana perbedaan cara instalasinya ya. Dari komputer master bisa kita lihat yang dicentang hanya ada dua, dan yang di komputer klien yang dicentang hanya satu. Kalian bisa perhatikan gambar di layar. Setelah berhasil menginstal aplikasi Peon, kita akan langsung diarahkan ke menu Peon konfigurasi. Nah, di sini kita mulai dengan komputer master dulu ya. Di sini kita pilih general, lalu kita pilih yang ini. Yang tadinya logon authentication kita pilih menjadi Key File Authentication. Selanjutnya, kalau sudah, kita lanjut ke ini Authentication Key yang gambar kunci ya. Klik gambarnya. Nah, selanjutnya kita buat dulu kuncinya dengan klik yang ini.
kita ketikkan nama kuncinya. Misalkan komputer saya seperti ini contohnya, lab Neni ya. Kalian boleh ketikkan dengan nama kalian sendiri ya. Lalu pilih OK ya. Selanjutnya kalau udah, pasti akan terbentuk ada yang privat dan public ya, sepasang keyboard yang sudah terbentuk. Selanjutnya yang public kita klik, lalu kita ekspor ya, di ekspor key. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita jangan rubah namanya, biarkan saja seperti ini. Lalu kita ambil flash disk yang tadi sudah disiapkan ya, kita simpan di flash disk dengan nama seperti ini aja. Klik di luar aja, lalu save. Karena di sini sudah ada ya, kita saja. Nah, yang selanjutnya kalau sudah disimpan, kita klik OK. Lalu setelah itu masih di komputer master ya, kita pilih location and computer. Nah, di sana kita menambahkan nama komputernya, komputer kliennya ya. Di sini kalian bisa cek nama komputer kliennya di komputer kalian masing-masing ya. Namanya harus sama persis dengan yang ada di komputer klien, nama device yang ada di komputer klien ya. Kalau udah, kita isi host address-nya dengan copy paste nama. Nah, kita copy. Di sini harusnya belum ada ya, karena ini sudah diisi. Kita anggap saja belum ada. Klik di sini, lalu paste. Seperti itu. Namanya harus sama persis ya dengan device klien kalian. Untuk mengecek nama device agar sesuai dengan komputer klien, kalian bisa masuk dulu ke Windows Explorer, lalu pilih disk PC, klik kanan, pilih kalian cari properties. Di sana ada nama komputer kalian ya. Kalau sudah semuanya sudah disetting, kita tinggal pilih apply. Nah, setelah tadi kita mengatur konfigurasi di komputer master, sekarang kita atur konfigurasi di komputer klien ya. Kita cari dulu konfigurasinya. Kita klik yes. Nah, di sini di komputer klien kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan di komputer master. Yang pertama, kita klik dulu yang general. Pastikan kita pilih yang key file authentication. Setelah itu kita klik authentication key ya. Kita kalau tadi kita ekspor, sekarang kita impor. Klik. Nah, file yang tadi yang sudah ada di flash disk yang dikopikan di komputer master,
Kita pindah ke komputer klien ya. Kita cari filenya di sini ya. Sebentar. Kita cari filenya dulu di flashdisk yang tadi. Nah, di sini ada file yang kita simpan tadi, lalu kita klik open ya. Pilih lalu klik open. Oke, udah masuk. Kalau sudah, kita klik apply ya, dan pastikan public key ini sudah terpasang di komputer klien kita. Setelah itu, kita masuk ke location komputer. Kita double klik di lokasi kita ya. Masukkan nama lab yang sesuai dengan nama lab kita di komputer master. Masukkan ya. Ini contoh punya saya. Namanya sudah sesuai dengan yang di komputer master ya. Lalu klik oke ya. Nanti di sini akan ada pilihan oke. Kalau sudah oke, kita klik apply saja. Setelah tadi kita berhasil dan selesai mengatur konfigurasi komputer klien dan komputer server, sekarang kita coba apakah aplikasi tersebut sudah bisa digunakan. Kita cari dulu aplikasi peonnya. Kita menggunakan komputer master ya. Klik peon master. Nah, di sini kita ke location and computer. Sini kita centang nama lab kita. Apakah sudah bisa digunakan? Nah, kita double klik saja. Seperti yang terlihat di layar, kita sudah berhasil menggunakan dan menginstal aplikasi peon ya. Setelah berhasil, kita bisa tahu ya aktivitas apa yang sedang dikerjakan oleh komputer klien. Kelebihan dari aplikasi peon, selain kita bisa mengontrol komputer klien dari jarak jauh, di sini juga ada fitur-fitur yang sangat menarik ya. Contohnya di sini ada fitur monitoring ya, berguna untuk menampilkan semua layar komputer klien secara real time, sehingga guru ketika saat mengajar kita dapat memantau aktivitas komputer murid-murid kita ya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada fitur demo, digunakan untuk berbagi layar komputer master kepada semua komputer klien sehingga pengguna dapat mengikuti instruksi atau presentasi ya. Di sini ada pilihannya, kita tinggal share screen ya, sama dengan share screen. Dan selanjutnya ada lock ya, berguna untuk mengunci layar komputer klien untuk menghentikan aktivitas mereka secara sementara. Bisa dilihat di layar. Kita klik lock, otomatis layar laptop klien akan terkunci. Nah, di sini ada remote view, digunakan untuk memberikan akses untuk melihat layar komputer klien tertentu
tanpa mengontrolnya. Nah, jadi kita bisa melihat layar komputer klien saja tanpa mengontrolnya, ya. Dan di sini ada remote control, berguna untuk memberikan akses untuk melihat layar komputer dengan menggunakan kita bisa mengontrol komputer klien tersebut, ya. Contohnya seperti ini. Di sini terlihat komputer klien sedang membuka YouTube, ya. Kita pilih contohnya yang ini, mengenai pengawetan. Nah, selanjutnya ada power on, digunakan untuk menghidupkan komputer klien dari jarak jauh, dan juga reboot, berguna untuk merestart komputer klien dari jarak jauh. Selanjutnya ada forward down, digunakan untuk mematikan komputer klien dari jarak jauh. Dan di sampingnya ada fitur login, digunakan untuk login ke komputer klien secara otomatis dengan akun tertentu. Selanjutnya ada log off, digunakan untuk melog out pengguna yang sedang aktif di komputer klien. Dan di fitur text message, kita bisa mengirimkan pesan teks ke komputer klien, ya. Contohnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, apakah akan muncul di komputer klien? Kita bisa lihat dari layar ini, ya. Nah, ada kan? Selanjutnya ada menu text application, digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu di komputer klien dari jarak jauh. Kita tinggal ketikkan aja, ya, lalu klik OK. Selanjutnya ada file transfer, ya, digunakan untuk mengelola file di komputer klien, seperti mengirim, menerima, atau menghapus file dari jarak jauh. Dan yang terakhir ada screenshot. Fitur screenshot digunakan untuk mengambil tangkapan layar dari komputer klien, berguna untuk dokumentasi atau bukti aktivitas, ya. Nah, fitur-fitur tersebut sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan komputer dalam jaringan, memastikan kontrol yang lebih baik, dan mendukung proses pembelajaran secara efektif. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.